Jangan sembarangan mengucapkan keinginan. 4 kali, tidak ada yang mengangkat. Dia sudah tidak ada, gumamku keras-keras. Punggungku terasa dingin. Sebelum telepon berdering 5 kali, ku dengar ada bunyi klik. Ada orang mengangkat telepon. Halo? Judit? Halo? Siapa ini? Desaknya. Ku banting telepon. Jantungku berdebar-debar. Tanganku sedingin es. Aku menarik nafas lega. Judit masih ada. Ia benar-benar masih ada. Ia belum menghilang dari muka bumi ini. Dan kusadari suaranya sudah kembali normal. Ia tidak kedengaran parau atau lemah. Suaranya kedengaran judes seperti biasanya. Apa artinya ini? Aku melompat berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir lagi, berusaha memahami segalanya. Tentu saja aku tidak bisa memahaminya. Aku cuma tahu permintaan keduaku tidak dikabulkan. Dengan perasaan agak lega, aku naik ke tempat tidur dan segera tertidur pulas tanpa mimpi. Kubuka sebelah mataku, lalu yang sebelah lagi. Cahaya matahari pagi yang pucat bersinar menembus jendela kamar tidurku. Sambil menggeram mengantuk, kusibak selimut dan duduk. Kupandang jam di atas meja dan terkesiap. Sudah hampir pukul 8:10. Kugosok mataku dan kupandang lagi. Ya, pukul 8:10. Hah? Teriakku, berusaha menghilangkan kantuk dari suaraku. Setiap pagi, ibu selalu membangunkan aku pukul 7, supaya aku bisa sampai di sekolah pukul 8:30. Ada apa? Sekarang aku pasti sudah telat. Hei ibu! Teriakku. Ibu! Aku melompat bangun dari tempat tidur. Kakiku yang panjang terlilit selimut. Aku nyaris jatuh. Hebat sekali, pagi-pagi sudah kacau begini. Memang ciri khas Samantha. Hei ibu, teriakku dari pintu kamar. Ada apa? Aku jadi telat nih. Karena tidak mendengar jawaban, kubuka baju tidur dan cepat-cepat mencari pakaian bersih dari dalam lemari. Hari ini hari Jumat, hari cuci pakaian. Jadi aku terpaksa mencari sampai ke tumpukan bawah. Hei ibu, Ron, ada yang sudah bangun? Setiap pagi, ayah berangkat kerja pukul 7. Biasanya aku mendengarnya berjalan ke sana kemari. Tapi pagi ini aku tidak mendengar apa-apa. Kupakai celana jeansku dan baju hangat warna hijau muda. Lalu kusisir rambutku. Kupandang wajahku yang masih mengantuk di cermin. Ada yang sudah bangun? Teriakku. Kenapa hari ini tidak ada yang membangunkan aku? Ini bukan hari libur kan? Kudengarkan dengan cermat sambil memakai sepatu Doc Martensku. Tidak terdengar suara radio dari dapur. Aneh sekali, pikirku. Setiap pagi, ibu selalu mendengar siaran berita dari radio itu. Kami selalu bertengkar soal radio. Ibu ingin mendengar berita, dan aku ingin mendengar musik. Tapi hari ini tidak terdengar suara apa-apa. Ada apa sih? Hei, aku terpaksa tidak sarapan, teriakku ke bawah tangga. Aku sudah telat. Tidak ada jawaban. Kupandang cermin sekali lagi. Kusisir rambut dari keningku dan segera keluar ke lorong. Kamar abangku di sebelah kamarku. Pintunya tertutup. Oh, Ron, pikirku. Kau terlambat bangun juga. Kugedor pintunya. Ron? Ron, kau sudah bangun? Sepi. Ron? Kudorong pintunya sampai terbuka. Kamarnya gelap. Cuma ada cahaya pudar dari jendela. Tempat tidurnya rapi. Apa Ron sudah berangkat? Kenapa ia sudah merapikan tempat tidur? Biasanya tidak pernah. Hei Mom! Dengan perasaan bingung, aku segera menuruni tangga. Di tengah jalan, aku tersandung dan nyaris jatuh. Gerakan kacau nomor 2. Bagus sekali untuk pagi-pagi begini. Ada apa sih di bawah sini? Apa sekarang sudah akhir pekan? Apa aku tidur selama hari Jumat? Dapur kosong. Tidak ada ibu, tidak ada Ron, tidak ada sarapan. Apa mereka harus pergi cepat-cepat ke suatu tempat? Kuperiksa pintu kulkas, kalau-kalau ada pesan tertempel. Tidak ada. Dengan perasaan bingung, kulirik jam. Hampir pukul 8:30. Aku sudah terlambat untuk pergi ke sekolah. Kenapa tidak ada yang membangunkan aku? Kenapa mereka semua pergi pagi-pagi sekali?
Kucubit diriku, betul-betul kucubit. Siapa tahu aku mimpi. Tapi tidak. "Hei semua!" panggilku. Suaraku bergema di rumahku yang kosong. Aku lari ke lemari depan untuk mengambil mantel. Aku harus berangkat ke sekolah. Aku yakin misteri ini akan jelas juga nantinya. Cepat-cepat kupakai mantel dan lari ke atas untuk mengambil tas ranselku. Perutku ribut keroncongan. Biasanya aku sarapan paling tidak segelas sari buah dan semangkuk sereal. Yah, pikirku, aku nanti beli makan siang yang agak banyak saja. Beberapa saat kemudian, aku keluar dari pintu depan dan pergi ke garasi di samping untuk mengambil sepeda. Kutarik pintu garasi dan berhenti. Aku berdiri kaku sambil menatap ke dalam garasi. Mobil ayahku masih ada di dalam garasi. Ayah belum berangkat bekerja. Kalau begitu, kemana mereka semua? Aku kembali ke dalam rumah dan menelpon kantor ayah. Telepon berdering-dering, tapi tidak ada yang mengangkat. Ku cari lagi pesan dari ayah dan ibu di dapur, tapi tidak ada apa-apa. Ketika kulirik jam di dapur, kulihat aku sudah terlambat sekolah 20 menit. Aku perlu surat terlambat, tapi tidak ada yang bisa menuliskannya untukku. Aku cepat-cepat keluar untuk mengambil sepeda. Lebih baik telat daripada tidak masuk sekolah sama sekali, pikirku. Sebetulnya aku tidak takut. Aku cuma bingung. Akan kutelepon ayah dan ibu waktu makan siang nanti, dan akan kutanyakan kemana orang-orang pergi pagi ini, kataku dalam hati. Sambil mengayuh sepeda ke sekolah, aku mulai merasa agak marah. Mereka kan bisa bilang padaku kalau hendak berangkat pagi-pagi. Di jalanan tidak ada mobil, dan tidak ada anak-anak bersepeda. Kurasa semua orang sudah berada di sekolah atau di tempat kerja, atau di mana saja orang biasanya berada di waktu pagi hari. Aku memecahkan rekor bisa sampai ke sekolah cepat sekali. Setelah memarkir sepeda, kurapikan ransel di bahuku dan lari ke sekolah. Lorong-lorong sekolah gelap dan kosong. Suara langkah kakiku bergema keras di lantai. Kumasukkan mantel ke lemari penyimpanan. Ketika ku banting pintunya, suaranya terdengar seperti suara ledakan di lorong yang kosong. Seram juga lorong-lorong ini kalau kosong begini, pikirku. Aku lari ke kelasku, yang letaknya tidak jauh dari lemari penyimpananku. Ibu saya lupa membangunkan, makanya saya jadi terlambat bangun. Itulah alasan yang akan kukatakan pada Sharon begitu masuk kelas. Maksudku, itu kan bukan sekedar alasan, itulah yang sebenarnya. Tapi aku tidak pernah mengatakan alasan keterlambatanku itu pada Sharon. Kudorong pintu kelas dan terkejut. Kosong, kelas kosong, tidak ada anak-anak, tidak ada Sharon. Lampu belum dinyalakan, dan tulisan kemarin masih ada di papan tulis. Aneh, pikirku. Tapi waktu itu aku belum tahu betapa anehnya kejadian yang akan terjadi. Aku berdiri kaku sesaat, menatap ruang kelas yang kosong dan gelap. Lalu aku teringat, mungkin saja semua orang sedang berkumpul di auditorium. Aku cepat-cepat berbalik dan berlari-lari melewati lorong kosong ke auditorium di depan sekolah. Pintu ruang guru terbuka. Kuintip dan terkejut ketika melihat ruangan itu kosong juga. Mungkin guru-guru ikut berkumpul juga, pikirku. Beberapa detik kemudian, kubuka pintu auditorium dan kupandangi ruangan yang gelap itu. Auditorium sepi dan kosong. Kututup pintu dan berlari-lari di lorong. Aku berhenti dan memandang ke dalam semua ruangan yang kosong. Aku segera sadar, cuma aku satu-satunya orang di gedung ini. Tidak ada anak-anak, tidak ada guru. Aku bahkan memeriksa kamar penjaga sekolah di bawah. Kosong. Apa sekarang hari Minggu? Apa sekarang hari libur? Aku berusaha menebak-nebak kemana semua orang pergi, tapi gagal. Dengan panik kumasukkan koin ke telepon umum di samping kantor kepala sekolah dan menelpon ke rumah. Kubiarkan telepon berdering sampai 10 kali. Tetap tidak ada orang di rumah. Kemana sih orang-orang? Teriakku di koridor yang kosong. Jawabannya cuma gema suaraku. Ada yang mendengarkan aku? Teriakku. Kubentuk tanganku seperti terompet di depan mulut. Sepi. Tiba-tiba aku merasa ketakutan sekali. Aku harus keluar dari gedung sekolah yang mengerikan ini. Tiba-tiba aku merasa ketakutan sekali. Kusambar mantel dan segera lari. Aku bahkan tidak sempat menutup pintu lemari. Sambil menyandang mantel di bahu, aku lari keluar ke tempat sepeda. Cuma sepedaku yang diparkir di sana. Aku kesal sendiri karena tidak dari tadi menyadarinya. Kukenakan mantel, kurapihkan ransel, dan mengayuh sepeda ke rumah. Lagi-lagi, kulihat tidak ada mobil di jalan, tidak ada orang. Aneh sekali.
teriakku kuat-kuat. Kakiku tiba-tiba terasa berat, seakan-akan ada yang membebani. Aku tahu pasti karena merasa panik. Jantungku berdebar-debar. Aku terus mencari-cari orang, siapa saja di jalan. Di tengah perjalanan pulang, aku berputar dan kukayu sepeda ke arah kota. Daerah pertokoan cuma beberapa blok di sebelah utara sekolah. Aku naik sepeda di tengah jalan. Buat apa di pinggir-pinggir? Tidak tampak ada mobil atau truk dari arah manapun. Bank mulai nampak, lalu toko serba ada. Ketika kukayu sepeda sekuat tenaga, kuperhatikan semua toko yang berderet di kedua sisi Montrose Avenue. Semuanya gelap dan kosong. Tidak ada orang di kota. Tidak ada seorang pun di toko. Tak seorang pun. Kurem sepeda di depan toko Farbers dan melompat turun. Sepedaku jatuh ke samping. Aku melangkah ke trotoar dan mendengarkan. Yang terdengar cuma suara tirai terbanting-banting ditiup angin di atas tempat tukang potong rambut. "Halo?" Aku berteriak sekuat tenaga. "Halo?" Aku segera berlari panik dari toko ke toko. Kutekan wajahku ke etalase, mengintip ke dalam, setengah mati mencari-cari manusia lain. Bolak-balik aku berlari di kedua sisi jalan. Semakin lama aku semakin merasa takut. "Halo? Halo? Ada yang mendengarkan aku?" Tapi aku tahu, percuma saja berteriak-teriak. Sambil berdiri di tengah jalan, melotot memandangi toko-toko gelap dan trotoar sepi, aku tahu aku sendirian. Sendirian di dunia. Tiba-tiba aku sadar permintaanku telah dikabulkan. Judith sudah menghilang, dan semua orang telah menghilang bersamanya. Semua orang, ibu dan ayahku, abangku Ron, semua orang. Bisakah aku bertemu mereka lagi? Aku terduduk di teras semen di depan tempat potong rambut dan memeluk diriku sendiri. Berusaha menahan badanku supaya tidak gemetaran. Sekarang bagaimana? Pikirku suram. Sekarang bagaimana? Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di teras itu, memeluk diri sendiri. Kepalaku tertunduk, pikiranku pusing karena panik. Aku bisa saja duduk di sana terus, mendengarkan suara tirai berdebam-debam, mendengarkan angin bertiup di jalanan yang sepi. Kalau saja perutku tidak berkeriuk dan keroncongan. Aku berdiri, tiba-tiba ingat tadi pagi tidak sempat sarapan. "Sam, kau sendirian di dunia ini. Kok masih ingat makan sih?" Tanyaku pada diri sendiri keras-keras. Entah kenapa lega juga rasanya mendengar ada suara manusia, meskipun itu suaraku sendiri. "Aku lapar!" teriakku. Aku menunggu, siapa tahu ada jawaban. Meskipun terasa sangat goblok, aku tetap tidak mau menyerah. "Ini semua salah Judith," gumamku, sambil mengambil sepeda yang tergeletak di jalan. Aku mengayuh sepeda pulang melewati jalan-jalan yang kosong. Mataku memelototi halaman dan rumah-rumah yang sepi. Ketika melewati rumah Carter di sudut blok rumahku, aku berharap anjing terrier putih kecil mereka mengejar-ngejar sepedaku sambil menggonggong seperti biasanya. Tapi, tak ada seekor anjing pun yang tersisa di duniaku. Bonikinku yang malang pun tidak. Cuma ada aku, Samantha Bird, manusia terakhir di bumi. Begitu sampai di rumah, aku bergegas masuk ke dapur dan membuat sandwich selai kacang. Sambil menelan, kupandang tempat selai kacang yang terbuka, hampir kosong. Bagaimana aku mencari makan nanti? Tanyaku keras-keras. Bagaimana nasibku kalau makanan sudah habis? Kuisi gelasku dengan sari jeruk, tapi aku ragu-ragu. Akhirnya kuisi cuma setengah. Apa aku rampok saja toko serba ada? Tanyaku pada diri sendiri. Apa aku ambil saja makanan yang kubutuhkan? Apa bisa disebut perampokan kalau tidak ada orang? Kalau tidak ada orang di mana-mana? Apa itu penting? Apa ada yang penting? Bagaimana caraku mengurus diri sendiri? Aku baru 12 tahun, teriakku. Untuk pertama kalinya, aku ingin menangis. Tapi kumasukkan sepotong sandwich selai kacang lagi ke mulutku, dan kuusir perasaan ingin menangis tadi. Aku malah memikirkan Judith. Perasaan sedih dan takutku segera berubah menjadi perasaan marah. Kalau Judith tidak mengolok-olok aku, berusaha membuatku malu, kalau Judith tidak terus-terusan mengejek dan berkata terbang sajalah kau Bird, dan semua perkataan kasarnya yang lain, aku tak akan meminta macam-macam soal dirinya. Dan aku tak akan jadi sendirian sekarang. Aku benci kau Judith, jeritku. Kujejalkan potongan terakhir sandwich ke dalam mulut, tapi tidak kukunyah. Aku berdiri kaku dan mendengarkan. Aku mendengar sesuatu, suara langkah kaki. Ada orang berjalan di ruang duduk. Kutelan potongan sandwich bulat-bulat dan menyerbu ruang duduk.
Ibu, ayah, apa mereka pulang? Apa mereka benar-benar pulang? Tidak, aku berhenti di depan pintu ruang duduk ketika melihat Clarissa. Ia berdiri di tengah ruangan. Rambutnya yang hitam memantulkan cahaya dari jendela depan. Ia tersenyum senang. Sialnya yang berwarna merah cerah tersampir di bahunya. Ia mengenakan celana hitam panjang dan blus putih berkerah tinggi. "Kau?" teriakku terengah-engah. "Bagaimana cara kau masuk?" Ia mengangkat bahu, senyumnya semakin lebar. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" jeritku meledak marah. "Tega sekali kau melakukan hal ini padaku," teriakku sambil menunjuk ruangan yang kosong, rumah yang kosong. "Bukan aku," jawabnya tenang. Ia berjalan ke jendela. Diterangi cahaya matahari siang, kulitnya tampak pucat dan keriput. Ia tampak tua sekali. "Tapi," kataku, tidak bisa bicara karena marah sekali. "Kau yang melakukannya," katanya. Senyumnya hilang. "Kau yang mengucapkan permintaan. Aku yang mengabulkan. Aku tidak minta keluargaku menghilang," jeritku sambil melangkah masuk. Tanganku terkepal kuat-kuat. "Aku tidak minta semua orang di dunia ini menghilang. Kau yang melakukannya. Kau minta Judith Bellwood menghilang," kata Clarissa sambil merapikan shawl di bahunya. "Kukabulkan permintaanmu sebisa yang kutahu." "Tidak, kau menjebakku," kataku ngotot dan marah. Ia mencibir. "Sihir memang sering sulit ditebak," katanya. "Aku tahu kau tak akan bahagia dengan permintaan terakhirmu. Itulah sebabnya aku kembali lagi. Kau punya satu permintaan lagi. Kau mau mengucapkannya sekarang?" "Ya," seruku. "Aku ingin keluargaku kembali. Aku ingin semua orang kembali. Aku..." "Hati-hati," katanya memperingatkan, sambil mengeluarkan bola kaca merah dari tas ungu. "Pikirkan masak-masak sebelum kau mengucapkan permintaan terakhirmu. Aku berusaha membalas kebaikanmu padaku. Aku tidak mau kau jadi tidak bahagia karena permintaanmu. Aku akan bicara, tapi tidak jadi. Iya betul, aku harus hati-hati. Sekali ini aku harus mengucapkan permintaan yang benar, dan aku harus mengucapkannya dengan benar. Pelan-pelan saja," katanya pelan. "Karena ini permintaan terakhirmu akan jadi abadi. Hati-hatilah." Kupandangi matanya yang berubah dari hitam jadi merah, memantulkan cahaya merah dari bola di tangannya, dan aku berpikir keras, apa yang akan ku minta? Cahaya dari jendela ruang duduk memudar ketika matahari tertutup awan. Ketika cahaya meredup, wajah wanita tua itu menggelap. Di bawah matanya ada keriput hitam dan dalam. Dahinya berkerut. Ia kelihatan seperti tenggelam ke dalam bayangan. "Inilah permintaan saya," kataku dengan suara gemetar. Aku bicara pelan-pelan, hati-hati. Aku ingin memikirkan setiap perkataanku. Sekali ini, aku tidak ingin salah bicara lagi. Aku tidak mau ia punya kesempatan untuk menjebakku. "Aku mendengarkan," bisiknya. Wajahnya sekarang sudah tertutup bayangan semua, kecuali matanya yang menyala merah seperti api. Aku berdehem, kutarik napas dalam-dalam. "Inilah permintaan saya," kataku hati-hati. "Saya ingin semua kembali normal. Saya ingin semua kembali persis seperti dulu. Tapi aku ragu-ragu. Haruskah kuucapkan bagian ini? Ya," kataku dalam hati. "Saya ingin semua seperti dulu. Tapi saya ingin Judith menganggap saya orang paling hebat sedunia. Aku akan mengabulkan permintaan ketigamu," katanya, sambil mengangkat bola kaca tinggi-tinggi. "Permintaan keduamu akan dibatalkan. Waktu akan kembali lagi pada pagi ini. Selamat tinggal, Samantha." "Selamat tinggal," kataku. Aku ditelan oleh cahaya merah yang memancar. Ketika cahaya itu memudar, Clarissa sudah tidak ada. Sam, ayo bangun!" Suara ibuku terdengar dari bawah. Aku duduk tegak di tempat tidur, langsung terbangun. "Ibu!" teriakku bahagia. Aku teringat semuanya. Aku ingat bangun di rumah yang kosong, di dunia yang kosong, dan aku ingat permintaan ketigaku. Tapi waktu sudah kembali ke pagi ini lagi. Kupandang jam, 7. Ibu membangunkan aku pada jam yang biasanya. "Ibu!" Aku melompat dari tempat tidur, lari ke bawah dengan masih mengenakan baju tidur,
Dan dengan perasaan senang, ku peluk ibu erat-erat. Ibu, Sam, kau baik-baik saja? Ibu melangkah mundur. Wajahnya tampak terkejut. Kau sedang demam ya? Selamat pagi, seruku bahagia sambil memeluk Punkin yang tampak terkejut juga. Ayah masih di rumah. Aku tidak sabar ingin bertemu ayah juga. Ingin tahu ia sudah ada lagi. Ayah berangkat beberapa menit yang lalu, kata ibu, sambil terus menatapku curiga. Oh ibu, seruku. Aku tidak bisa menutupi perasaan bahagiaku. Ku peluk dia lagi. Wow, ku dengar di belakangku Ron masuk ke dapur. Aku berbalik dan melihatnya memandangi aku. Matanya menyipit tidak percaya di balik kacamatanya. Aku lari mendekat dan memeluknya juga. Ibu kasih apa sari buahnya? Desak Ron sambil berusaha membebaskan diri. Hi, lepaskan aku. Ibu mengangkat bahu. Jangan minta aku menjelaskan kelakuan adikmu, jawabnya datar. Ia berbalik ke lemari dapur. Ganti pakaian, Sam. Kau tidak mau terlambat kan? Indah sekali pagi ini, seruku. Ya, indah, ulang Ron sambil menguap. Kau pasti bermimpi hebat, Sam. Aku tertawa dan bergegas naik untuk berganti pakaian. Aku tidak sabar ingin segera sampai ke sekolah. Aku tidak sabar ingin melihat teman-temanku, melihat aula penuh lagi dengan wajah-wajah yang tertawa dan bicara. Sambil mengayuh sepeda sekuat tenaga, aku tersenyum setiap kali ada mobil yang lewat. Aku senang bisa melihat orang-orang lagi. Aku melambai pada Mrs. Miller di seberang jalan, yang sedang membungkuk untuk mengambil koran paginya. Aku bahkan senang-senang saja waktu anjing terrier keluarga Charter mengejar-ngejarku, menyalak-nyalak dan menggigiti tumitku. Anjing bagus, seruku bersemangat. Semua kembali normal, kataku dalam hati. Semuanya sudah kembali normal. Kubuka pintu depan sekolah dan mendengar suara pintu lemari dibanting dan teriakan anak-anak. Hebat, teriakku kuat-kuat. Seorang anak kelas 6 berlari di sudut dan menabrakku. Aku sampai terjatuh. Aku tidak berteriak marah. Aku cuma tersenyum. Aku bahagia sekali bisa kembali ke sekolah. Kembali ke sekolahku yang ramai dan ribut. Sambil terus tersenyum, kubuka lemari penyimpananku. Dengan gembira kupanggil beberapa temanku di seberang lorong. Aku bahkan mengucapkan selamat pagi pada Mrs. Reynolds, kepala sekolah kami. Hei Bangau, teriak seorang anak kelas 7 padaku. Diejeknya aku, lalu menghilang di sudut. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli pada ejekan orang-orang. Suara yang berisik begini sangat indah. Ketika aku membuka mantel, kulihat Judith dan Anna datang. Mereka asik mengobrol. Dua-duanya bicara, tapi Judith diam ketika melihat aku. Hai Judith, panggilku datar. Aku ingin tahu bagaimana kelakuan Judith sekarang. Apa kelakuannya padaku akan berubah? Apa ia akan lebih ramah padaku? Apa ia akan ingat betapa kami dulu saling membenci? Apa ia akan berubah? Judith melambai pada Anna dan bergegas mendekatiku. Pagi Sam, katanya dan tersenyum. Lalu dibukanya topi skiwalnya, dan aku terkesiap. Judith, rambutmu, teriakku. Kau suka? Tanyanya sambil menatapku penuh semangat. Ia memotong rambutnya seperti rambutku, dan diikatnya seperti butut kuda di samping, persis seperti aku. Kurasa aku tergagap. Ia menarik nafas lega dan tersenyum padaku. Oh, aku senang sekali kau menyukainya, Sam, teriaknya berterima kasih. Persis seperti rambutmu kan? Atau jangan-jangan kupotong terlalu pendek? Apa menurutmu mestinya lebih panjang? Diamatinya rambutku. Kurasa rambutmu lebih panjang. Tidak, rambutmu bagus Judith, kataku sambil mundur. Tentu saja tidak sebagus rambutmu, kata Judith lagi, sambil menatap buntut kudaku. Rambutku tidak seindah rambutmu, tidak secantik rambutmu, dan warnanya terlalu gelap. Astaga, pikirku. Rambutmu kelihatan bagus kok, kataku pelan. Kubuka mantel dan kugantung di dalam lemari. Lalu kupungut ranselku. Biar kubawakan, kata Judith berkeras. Dirampasnya dari tanganku. Betul, aku tidak keberatan, Sam. Aku akan protes, tapi Anna memotong. Apa-apaan kau ini? Tanyanya pada Judith, sambil melirikku dingin. Ayo masuk kelas. Kau masuk saja duluan, jawab Judith. Aku ingin membawakan ransel Sam. Hah? Anna ternganga. Kau benar-benar gila ya Judith? Desaknya. Judith tidak memedulikannya dan berbalik memandangku. Aku suka baju kaosmu Sam.
Itu kaos lucu-lucuan kan? Kau beli di Gap ya? Aku beli bajuku di sana. Lihat, aku pakai baju persis seperti bajumu. Aku melotot kaget. Astaga, Judith mengenakan kaos yang sama seperti punyaku. Tapi bajunya kelabu dan bajuku biru muda. Judith, kenapa sih kau ini? Tanya Ana, sambil mengoleskan lipstik jingga menyala untuk ke-20 kalinya di bibirnya. Dan kau apakan rambutmu? Serunya. Tiba-tiba ia menyadari gaya rambut Judith yang baru. Persis seperti rambut Sam kan? Tanya Judith sambil mengibas-ngibaskan buntut kudanya. Ana terbelalak. Judith, kau ini sudah gila ya? Cukup Ana, jawab Judith. Aku ingin bicara dengan Sam, oke? Hah? Ana mengetuk kepala Judith, seperti mengetuk pintu. Ada orang di rumah? Sampai nanti ya, kata Judith tidak sabar. Ana menarik nafas, lalu pergi dengan marah. Judith kembali menatapku. Boleh aku minta tolong? Ya, tentu, jawabku. Minta tolong apa? Disandangnya ranselku di bahu kirinya. Ranselnya sendiri tergantung di bahu kanannya. Kau mau membantuku memperbaiki tembakan penaltiku waktu latihan siang nanti? Aku tidak yakin pada apa yang kudengar. Kupandangi dia. Mulutku ternganga. Mau ya? Pintanya. Aku ingin sekali mencoba tembakan penalti seperti gayamu. Tahu kan? Dari bawah. Pasti aku lebih bisa mengontrol bola kalau dari bawah. Seperti kau. Ini sudah keterlaluan. Ketika ku pandang mata Judith, kulihat ia benar-benar memujaku. Di timku dia yang paling jago melakukan tembakan penalti. Sekarang, dia malah memohon-mohon padaku untuk menunjukkan padanya cara menembak yang kaku yang selalu kulakukan. Ya, oke. Kuusahakan untuk membantumu, kataku. Oh, terima kasih Sam, teriaknya penuh terima kasih. Baik sekali kau. Boleh aku nanti meminjam catatan pelajaran sosialmu? Punya aku berantakan sekali. Ya, kataku bingung. Catatanku benar-benar berantakan. Aku sendiri tidak bisa membacanya. Biar ku salin dan langsung ku kembalikan padamu. Janji, kata Judith terengah-engah. Kurasa ia mulai merasa berat karena menyandang 2 tas ransel. Oke, kau boleh meminjamnya, kataku. Kami berjalan ke kelas. Beberapa anak berhenti berjalan dan memandangi Judith yang menyandang 2 tas ransel di bahunya. Di mana kau beli sepatu Doc Martenmu? Tanya Judith ketika kami masuk ke kelas. Aku ingin beli persis seperti punyamu. Hebat sekali, pikirku. Senang bukan main. Ini benar-benar hebat. Perubahan pada diri Judith benar-benar luar biasa. Susah sekali rasanya menahan tawa. Aku tidak tahu, sebentar lagi tawaku akan berubah jadi kengerian. Jangan lupa like, subscribe.